Yang terhormat kepada Bapak Kepala Sekolah SMA Negeri Simpang Semambang, Bapak Sofianto SPD MPD, dan yang kami hormati Ibu Anita Nopera, Sarjana Pendidikan selaku Guru Pembimbing Mata Pelajaran Bahasa Indonesia, Ibu Nemi Carolina selaku Guru Pembimbing Seni Budaya, dan para dewan juri serta Bapak Ibu Guru dan para penonton yang berkenan hadir pada hari ini. Puji syukur marilah senantiasa kita ucapkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas rahmat dan karunia-Nya kita semua masih diberi kesempatan untuk berkumpul di sini dalam keadaan sehat walafiat. Baik, sebelumnya perkenalkan saya Jane Farel Kesya Al-Ulifa. Dalam pementasan drama ini saya mendapatkan tanggung jawab sebagai dalang, dan berdirinya saya di sini perwakilan dari seluruh anggota kelompok 1 kelas 12-1 persembahan dari kami. Hari ini kami akan mengajak Bapak, Ibu, dan rekan-rekan sekalian untuk sejenak menapaki panggung sejarah, merenungi kisah, dan merasakan denyut emosi dalam sebuah drama yang kami beri judul Bukan Cacat Hanya Tertolak. Drama adalah cerita kehidupan. Melalui seni peran ini kami berharap dapat menyampaikan pesan yang mendalam, menghibur hati, sekaligus membuka ruang refleksi bagi kita semua. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita perkenalkan para pemeran drama Bukan Cacat Hanya Tertolak. Dan inilah pemeran yang pertama, Rivaldi Wahyu Aji dan Tiara Junita Karera sebagai Rizwan Julian Oto dan Sarah Nurhanifah sebagai Sanina, Yunita dan Sarina Kosimadian sebagai Arka dan Alea, Yunita dan Jaki Melia Putri sebagai Jaki dan Jaki, dan Aprilianto sebagai Dita dan Pak Surya, Tika Samata dan Zakiatul Fakiro sebagai Gea dan Sari, Eka Pratisya sebagai Amanda Ibu Kael, udara pagi yang masih terasa segar menyambut hari pertama Kaira di sekolah barunya. Gadis kelas 2 SMA yang ceria ini nyaris terlambat. Dia berlangsung tepat 5 detik sebelum gerbang sekolah ditutup. Pak, sebentar, jangan komen dulu, Pak. Bola, ngagetin aja. Terima kasih, Pak. Aduh, maaf, aku nggak sengaja, maaf banget. Gak enak banget deh, baru hari pertama masuk sekolah udah bikin kerusuhan, nabrak orang lagi. Kamu pasti masih shock ya? Maaf ya sekali lagi, beneran deh aku nggak sengaja, swear. Udah jam segini, aku duluan ya, sorry sekali lagi. Sosok laki-laki itu bernama Kyle Gabriel. Kyle melihat ada barang yang terjatuh dari tas Kaira, kemudian ia mengambil barang itu lalu membawanya ke kelas.
masih terlihat asing oleh penghuni kelas tersebut. Selamat pagi anak-anak. Nah, hari ini kita kedatangan teman baru. Silakan masuk. Langsung saja kamu perkenalkan diri kamu. Halo semuanya, kenalin, aku Keira Anindya Putri. Kalian bisa panggil aku Keira. Semoga kita bisa akur sampai kita lulus ya. Oke, kalau begitu Kera. Lain kali jangan buang sampah pampers sembarangan. Ini bukan sampah, ini juga bukan pampers. Pak, lihat, ini masih bersih kok. Ini nggak dibuang, cuma jatuh doang. Iya, nggak apa-apa, Bapak percaya. Kalau begitu, Kera duduk sama Kela aja ya. Silahkan. Iya Pak, terima kasih. Baik anak-anak, kita mulai pelajaran hari ini. Silahkan buka buku mapelnya. Hai, gue Keira. Dih, apaan sih tuh cewek? Suka banget sama Kyle. Murid baru juga, sok-sokan. Beberapa menit kemudian, waktu telah menunjukkan pukul 9.25, 5 menit sebelum istirahat. Anak-anak, tugas besok Bapak minta kalian kerjakan soal 1-20. Dikerjakan secara berkelompok. Satu kelompok terdiri dari 2 orang, yaitu teman sebangku kalian sendiri. Bangun dong, kita tuh sekelompok. Kita ada tugas. Malahan lu beruntung bisa sekelompok sama Kyle. Santai, lu gak bakal dapet nilai buruk. Kalau ini hebat. Yuk makan yuk. Ya udah yuk ke kantin. Masa sih orang suka mulut ini hebat? Ngapain lu? Kita dikasih tugas sama Pak Surya, disuruh ngerjain soal nomor 1-20. Kita tuh sekelompok dan harus dikumpulin besok. Ih, bangun! Kalau gini, nanti gue bisa dapet nilai 0 dong. Kabarin gue kapan dan dimana kita ngerjain tugasnya. Dan sesaat pulang sekolah di taman yang biasa Kyle kunjungi. Di sana Kyle sedang duduk membaca buku. Tiba-tiba seorang laki-laki datang menghampiri Kyle yang sedang belajar dan mengganggunya. Yang ternyata sosok laki-laki itu ialah Gavin, teman satu sekolahnya sendiri. Jadi ini rahasianya, gue jadi anak paling pintar di sekolah, belajar, dan di taman gitu. Emang orang tua lu bangkrut ya? Masa anaknya sendiri nggak dikasih ruang buat belajar sih? Mau gue belajar di mana kek? Itu bukan urusan lo. Ya emang bukan urusan gue, tapi gue nggak suka sama lo. Kalau lo nggak suka, lo aja yang pergi dari sini. Ini kan tempat umum, jadi gue bebas dong mau lakuin apapun. Kalau gitu, itu di sana. Di situ masih luas. Kenapa nggak lo aja yang pergi dari sini? Biar nggak lihat gue. Au! Itu balasan buat lo ya, karena lo udah mukul gue. Kabur! Aduh, aman, udah gak ada yang ngejar-ngejar kita lagi. Mau, gue gak sadar, lo gak apa-apa. Emang gue kenapa? Kan lo habis berantem sama orang tadi. Atau jangan-jangan lo kenapa-napa ya? Mana sini Galia? Apa sih? Gue udah bilang, gue nggak kenapa-napa. Santai aja dong, ngegas banget. Kyle, pokoknya gue tetap mau jadi temen lo. Hah, sepeda gue? Mau lo apain sepeda gue? Gak gue apa-apain kok, Makasih, udah jagain sepeda gue. nggak gue jagain juga kok. BTW, sorry ya tadi. Aman, gak sakit kok. Lagian kan, gue udah nambah balik kok. Jadi, kita satu sama. Lo siapa? Lo juga siapa? Lah, kan gue duluan yang nanya. Gue Keira, anak baru di SMA Cipta Bangsa, teman sekelasnya Kyle. Gue Gavin,
gue pulang dulu ya. Hanya sebuah nama, namun cukup untuk mengawali segalanya. Kaira berlalu pergi menyisakan sunyi di taman yang baru menjadi saksi pertemanan mereka. Malam pun tiba. Suasana di rumah Kyle yang tadinya sepi kini mulai kembali hidup bersamaan dengan kepulangan Nara dan ayahnya dari luar kota. Kyle pun masuk memecah keheningan dengan sebuah salam. Assalamualaikum. Ih, kakaknya udah pulang. Waalaikumsalam. Lihat deh kak, aku ada hadiah buat kakak. Apa nih? Lihat dong. Ih, cemilan kesukaan kakak nih. Makasih ya, Ra. Gimana? Makin sayang nggak sama adik kakak yang gemes ini? Papa juga punya nih hadiah spesial buat kalian. Pak, ini bagus banget, Pak. Papa beli ini samaan loh kak buat keluarga kita. Jadi nanti kalau kita pakai bareng, kita kembaran deh. Nggak akan terjadi. Buang aja semuanya. Gak guna. Nah, bisa nggak? Buang itu sama Kak El. Kamu kenapa jadi nggak sopan gitu ya sama mama? Ma, Nara itu cuma ngasih perhatian ke kakaknya. Justru itu mas, nggak perlu. Ngapain? Kak, terima aja ya kadonya, nggak usah dengerin mama. Nara, Please, aku udah bela-belain beli ini buat kakak. Senyum tipis pun terukir di wajah Kyle, tanda bahwa Nara adalah kelemahannya yang paling indah. Kisah berlanjut di kantin sekolah. Alea, Arka, dan yang lainnya sedang asik makan bersama. Tapi sepertinya dunia hanya milik mereka berdua saja nih ya. Enak nggak sayang? Apapun yang kamu suapin ke aku, pasti enak kok sayang. Gua bisa nggak? Bucinnya nggak usah lebay gitu. Emang lu berdua nih gak ramah jomblo ya? Bener. Lo berdua sarkas, makanya San lo pacaran aja sama Leo biar dia nggak menana terus mikirin lo. Setuju. Kalian berdua cocok tahu. Le, jadi gak sih kita party-party di hotel lo? Apa sih? Party apa? Kok nggak ngajak-ngajak gue? Jadi, ortunya Leo itu mau ngadain acara ulang tahun perusahaan mereka. Kan tiap tahun kita datang ke acara itu. Oh, acara itu. Aku ikut. Harus dong. Oh iya, lo datang kan? Gue belum tahu ya. Soalnya udah ada janji sama nyokap. Kemana? Mau nyalon. Ya elah, nyalon mah bisa lain hari kali. Parah lo San, lihat tuh Leo mau nangis. Gak apa-apa kok San, kalau udah ada janji. Gue usahain deh. Oh iya, lo ikut ya Ra? Asik tuh. Gue ikut deh. Cocok, lengkap, tinggal KL. Kali ini lo ikut kan, El? Enggak. Kenapa? Kalian kan tahu, gue gak suka keramaian. Gak suka atau takut? Kenapa harus takut? Ya mungkin di balik sifat cuek lo itu, lo pemalu terus takut di tengah keramaian. Apaan sih? Gak jelas. Udah El, aman kok. Selama ada gue, lo baik-baik aja, ya kan? Sini, gue bisikin. Ih, kebiasaan deh. Canda, tawa, dan perdebatan kecil pun terhenti oleh suara bel masuk. Meski Kyle masih dengan sifat cueknya, perlahan dinding itu mulai terkikis oleh kehadiran Kaira. Dan sesaat pulang sekolah, Kyle sempat mampir ke toko bunga untuk membeli sebuah buket sebagai tanda bangga untuk ibunya yang baru saja merilis novel baru. Musik.
Novel Amanda, orang ternama sekaligus seorang penulis. Tapi bagi Kyle, ia tetaplah sosok ibu yang ia sayangi. Meski Kyle tahu kehadirannya di sini tidak pernah diinginkan oleh ibunya. Selamat malam para tamu undangan. Terima kasih atas kehadirannya pada acara malam ini. Launching novel karya Amanda yang berjudul Mutiara yang Terbuang. Kami persilakan tamu spesial kami, Amanda, beserta keluarganya untuk naik ke atas panggung memberikan kata sambutan. Sebelum kita masuk ke sesi bedah bukunya, boleh dong saya tanya sedikit tentang anaknya Mbak Amanda? Bagaimanapun juga, keluarga support system banget kan Mbak? Gimana sih Mbak? Baik, terima kasih juga yang sudah hadir. Betul sekali, keluarga adalah support system utama untuk saya. Karena itu saya sudah tidak sabar mau kenalin anak sayang saya, Nara. Nara ini bukan cuma cantik dan pintar, Nara banyak sekali bakatnya. Mungkin turun dari mamanya ya. Kalau anak pertama Mbak gimana? Anak pertama saya pastinya jadi contoh ya buat adiknya. Tapi saya sangat bersyukur karena anak kedua saya ini sangat luar biasa. Tapi anak yang pertama Mbak datang kan hari ini? Anak pertama saya sayang sekali berhalangan hadir hari ini. Itu Kak El. Sebentar. Mas Kyle, boleh ceritakan sedikit tentang Mama? Mama adalah wanita hebat. Saya juga mengagumi Mama melebihi siapapun di dunia ini. Mama adalah sosok wanita yang pesonanya mengalahkan cahaya. Wow, pujian yang manis dari seorang anak untuk ibunya ya. Saat acara telah selesai, keramaian berganti sunyi yang mencekam. Wajah Rama Amanda saat di depan kamera tadi hilang seketika. Kenapa sih kamu naik ke panggung? Suasana jadi rusak. Ma, Papa yang ngajak Kyle naik. Kalau Mama mau marah, marahin Papa jangan Kyle. Sudah lah Mas, gak usah dibelain terus. Ya udah Ma, Pak, jangan masuk kamar dulu ya. Dengan hati yang terluka, Kyle melangkah masuk ke kamar menjauh dari amarah ibunya. Keesokan harinya saat sore hari, Leo masuk ke area pemakaman umum untuk mengunjungi tempat peristirahatan Aira, adiknya. Di matanya tempat ini sunyi. Dia nggak tahu aja kalau sebenarnya kedatangannya sudah disambut oleh penghuni di sana yang lagi kurang kerjaan. Mari kita lihat bagaimana Leo bisa bicara jujur di tengah keramaian yang tidak ia ketahui. Aira, kakak datang. Maaf ya, baru sempat sekarang. Kakak janji
kamu pergi harus membayar semuanya. Aku tahu dia masih bisa tersenyum di sekolah. Aku gak akan biarin dia bahagia. Leo meninggalkan kesunyian makam, membawa dendam yang salah alamat. Langkahnya kini bukan tentang duka, melainkan tentang hitung mundur kehancuran seseorang yang ia anggap sebagai penyebab segalanya. Kisah berlanjut di malam hari saat acara ulang tahun perusahaan orang tua Leo. Kyle dan Arka sudah datang lebih dulu, lalu disusul oleh kedatangan Alea dan Sania. Datang juga kalian. Ira mana? Jangan lupa gede bro. Udah lengkap nih. Kita dansa aja yuk. Itu siapa? Nyokapnya Kyle. Gue izin ke toilet dulu ya. Ibunya jutek banget. Kyle pun bergegas pergi dengan rasa cemas, sementara Keira diam-diam mengikutinya dari belakang. Mama, Kamu ngapain di sini? Kamu ikutin saya ya? enggak ma. Kayak juga nggak tahu kalau mama di sini. Bohong. Bisa nggak sih kamu menghilang aja atau mati sekalian biar nggak jadi beban hidup saya? Jijik saya lihat muka kamu. Kyle tidak mengerti mengapa ia sangat dibenci oleh ibunya. Mungkin ada sesuatu yang Stop El, gak usah gitu. Ada gue. ada rahasia besar yang terjadi di masa lalu sebelum Kyle lahir. Keesokan harinya, pagi menyapa di koridor sekolah. Keira melangkah dengan sebuah harapan kecil dalam bekal yang ia bawa untuk Kyle. Namun langkahnya terhenti melihat Gea dan teman-temannya sudah menunggu di depannya. Semoga bisa aku kasih bekal ini, Kyle mau temenan sama aku. Her, she come. Ini dia. Cek Gilang selalu nggak deketin kelas gue. Cewek red flag. Gue seneng deh, lo tuh kayak perhatian banget sama gue. Lo selalu ada dimanapun gue berada. Kali ini rencana apa lagi yang lo punya? Hah? Lo nggak punya kaca?
Lu semua pada sakit ya? Jangan ganggu dia. Gak usah ikut campur loh. Stop. Gue bakal ikut campur kalau temen gue diusik. Sejak kapan lo temenan sama dia? Ya itu urusan gue, bukan urusan lo. Mendingan lo minggir deh. Cukup. Lo harus tahu kalau nggak semua yang lo mau harus lo dapetin. Gavin menarik Keira menjauh dari keributan yang baru saja terjadi. Di tempat yang lebih tenang, Gavin mencoba mengobati luka Keira dengan penuh perhatian. Masih sakit. Enggak apa-apa, gue bisa sendiri. Udah aman, gue gak apa-apa. Tuh kan, makanya nggak usah bawel. Sebuah ketenangan yang singkat mengundang salah paham saat sosok yang Keira tunggu-tunggu tiba-tiba muncul di hadapan mereka. Lo kenapa? Lo apain Keira? Lo jangan asal nuduh gue ya. Udah nggak apa-apa, makasih ya Vin. Keira menarik tangan Kyle pergi meninggalkan Gavin menuju sudut sekolah yang lebih tenang. Di sana Kyle merasa penasaran dan menanyakan apa yang sebenarnya terjadi. Lo diapain sama Gavin? Sampai pipi lo merah gitu? Gue gak ada apa-apain, gue tuh alergi. Terus gue ngeluka, makanya jadi merah gini. Si Gavin juga sebenarnya mau ngebantu ngopres pipi gue kok, pakai RS. Lo nggak malu ngasih alasan ngada-ngada kayak gitu ke gue? Kasih tahu gue siapa yang udah ngelakuin ini ke lo. Ya beneran, masa lo gak percaya sama gue? Kasih tahu nggak? Ya udah deh, sebenarnya tuh Dan begitulah Keira menceritakan semua kejadiannya yang terjadi ke hari ini. Raut wajah Kyle terlihat kesal. Ia tanpa basa-basi langsung pergi menemui Gea dan teman-temannya. Jangan pernah ganggu teman-teman gue. sedikit-dikit kamu marah. Aku makin cantik kau marah. Maunya kamu aku diam tak kemana-mana bagai burung dalam sangkar. Apaan sih? Lo pasti ngomong macem-macem ya sama Kyle? Iya kan? Masih bisa nyalain Keira lo. Udah, jangan diterusin. Urusan gue belum selesai. Sekarang mau gue ngerasain sampai lu dipaksa keluar dari sekolah. Atau lo minta maaf ke Keira di depan gue sekarang. 1, 2, 3. Udah, gak apa-apa, gue udah maafin lo kok. Gak apa-apa, El. Jangan pernah ganggu teman gue, termasuk Keira. Kyle menarik tangan Keira keluar dari kelas. Saat di luar kelas, Keira tersenyum malu seperti salah tingkah. Kenapa lo? Lo gak lihat gue lagi senyum? Ya gue juga tahu. Maksud gue, kenapa lo masih bisa senyum dalam keadaan begini? Emang gak jelas apa? Kalau gue lagi happy. Tadi lo bilang gue temen lo. Berarti lo udah approve dong gue jadi temen lo. Gue sih like banget sama situasi begini. Bestie Kyle. Asik. Ih, sakit tahu. Keira. Dicariin kemana-mana ternyata di sini. Lo diapain sama circle si Gia? Udah San, gue aman kok. Sebenarnya mereka siapa sih? Oh, mereka bertiga. Jangan tanya. Mereka itu trio The Dominas. Gak ada yang berani nyebut nama aslinya saking gengsnya. Mereka songong karena jiwa mereka isinya privilege dan drama queen doang. Hidup mereka tuh cuman buat pamer power doang, yang padahal isinya kosong melotong. Tiap hari mereka cek IGBK bukan buat konsultasi, tapi buat ngeklaim spot membuat onar abadi. Wow, lumayan gong ya. Gue kira ada huru-hara apaan. Yaudah yuk ke kantin, duluan aja deh, gue ada perlu. Teman-temannya melangkah menuju kelas, namun Keira memilih jalannya sendiri. Tiba-tiba sudah jam istirahat saja nih ya. Jasmine dan Gavin berjalan menuju kantin dengan bergandengan tangan dan janji manis tentang makan siang bersama sebagai sepasang kekasih. Janji ya, hari ini traktir aku bakso yang pedasnya level 5. Siap ratuku, apapun buat kamu. Aduh, jatuh lagi. Lo nggak apa-apa, Ra. Banyak banget bukunya. Sini, biar gue bantu. Vin, Lo mau kemana? Biar gue
di balik itu semua, Gea and the Gang mengintip kejadian itu dengan senyum penuh arti. Suasana koridor mulai sepi, hanya ada Jasmine dan Gavin. Jasmine berjalan tergesa-gesa, tiba-tiba Gavin muncul dari belakang, ingin menjelaskan semuanya. Jasmine, tunggu sebentar, please. Minggir, Vin. Aku buru-buru. Aku cuma mau ngomong 5 menit aja. Nggak ada yang perlu diomongin lagi. Semuanya udah jelas tadi. Aku tahu aku salah. Aku minta maaf ya. Sumpah, aku nggak ada maksud bikin kamu ngerasa nggak penting. Nggak ada maksud. Tangan kamu lepas dari aku, Vin. Secepat itu. Aku refleks aja tadi. Maaf ya, aku nggak tahu kalau itu bikin kamu cemburu. Ya udahlah, mau gimana lagi? Lain kali jangan kayak gitu ya. Aku cemburu tahu. Beberapa hari kemudian, saat acara ulang tahun Amanda, Kyle ragu-ragu memasuki rumah. Kyle datang dengan membawa kue dan buket, lalu menatap dan melihat keluarganya yang sedang merayakan ulang tahun bersama. Selamat ulang tahun, Mama. Mama wanita cantik dan paling hebat. Mama adalah hari yang Tuhan yang kau syukuri. Kau semuanya, semoga suatu saat nanti Mama bisa menemukan seperti yang Mama lakuin kenara. Kenapa ada nama Kyle sih, Mas, di sini? Kan dia bukan anggota keluarga kita. Dia cuma anak haram, Mas. Ma, nggak gitu juga. Apa sih kamu? Kenapa kamu bela-bela dia terus? Kamu mau merusak kebahagiaan Mama? Bukan begitu maksudnya, Ma. Ah, sudahlah. Mama nggak mau. Harus ya, Pak, begini terus. Nara yang melihat hadiah yang telah ditinggalkan oleh Kyle, ia segera pergi mencari keberadaan kakaknya saat itu juga. Ma, anak itu cuma butuh sedikit perhatian dari kamu. Kenapa sih kamu jamin sama dia? Dan itu kan darah daging kamu. Tapi aku nggak sudi, Mas. Darah aku mengalir tubuhnya. Dia anak haram. Aku nggak mau jadi ibunya. Cukup, Amanda. Cukup. Kali itu anak kamu. Sampai kapanpun kamu menghindar, dia tetap darah daging kamu. Dia anak kamu. Tapi dia anak hina, Mas. Dia nggak pantas dilahirkan. Dengar baik-baik, teman. Kalian itu anakku. Anak yang lahir dari rahim istriku adalah anakku. Dan sampai kapanpun aku akan memberikan kasih sayang yang tulus. Karena dia pantas mendapatkan itu. Tapi aku nggak bisa, Mas. Setiap dia manggil aku Mama, yang aku dengar bukan suara anakku, tapi gema masa lalu yang mungkin aku. Dia lahir dari dosa, Mas, dari kehancuran. Bagaimana aku bisa mencintai sesuatu yang lahir dari penderitaan itu? Sampai kapanpun aku tak menganggap dia anak kita. Maksud Mama apa? Kebenaran pahit yang baru saja Kyle dengar terasa lebih tajam dari sebelum. Di sisi lain, Amanda yang sedang berada di kamar termenung memikirkan perkataan suaminya, menyadarkannya bahwa pelukan yang ia tolak selama ini adalah satu-satunya hal yang paling dibutuhkan oleh anak itu. Belasan tahun menunggu kasih sayang kamu. Kan cuma butuh pelukan dari mamanya. Ya Tuhan, belasan tahun aku menyiksa Kyle. Amanda mulai menyesal atas perlakuannya selama ini. Diam-diam ia membaca buku diary Kyle. Setelah itu ia bergegas segera menemui Jordan dan ayahnya. Ada apa, Mah? Dari tadi kamu kelihatan bisa banget. Aku udah mikirin semuanya, Pak. Semua yang aku lakukan ke Kyle selama ini, kebencian ini itu salah, Pak. Aku udah terlalu jahat. Aku ibunya. Papa, kenapa mau baru sadar sekarang, Pak? Mama harus ketemu sama Kak Kyle. Mama mau minta maaf. Kamu tahu nggak di mana kakak kamu sekarang? Kakak biasanya ada di Taman Venus, Ma. Kita kesana sekarang ya. Ya udah yuk.
kencang berhembus. Bisi kota menjadi latar di belakang yang samar. KL menggunakan kaos putih melangkah ke atas gedung tinggi. Tatapannya terlihat kosong. Terlintas di benaknya ucapan Amanda saat itu yang menyakitkan. Jadi itu caranya kalau mulai dari masalah. Bisa kok cerita apa aja ke gue mau ngedenger. Gue bakal jadi temen yang selalu ngedukung lo. Kalau ceritain masalah lo ke gue pasti bakal masalah. Bocah juga nih anak kecil. Ayo sini ikut gue. Keira membawa Kyle keluar dari gedung dan pergi ke sebuah taman. Ngapain lo ngajak gue kesini? Lo nggak ngerti masalah gue. Kyle, gue tahu lo sakit. Walaupun gue nggak tahu masalah lo, tapi gue bisa lihat dari mata lo. Dari keputusan gila yang lo ambil tadi. Jangan pergi sendirian. Gue di sini. Gue nggak pantas hidup kayak. Kenapa lo bilang gitu? Ceritain aja semuanya sama gue. Lo serius mau dengerin? Lo nggak akan jijik sama gue. Gak akan. Gue janji gue dengerin semuanya sekarang. Gue nggak sengaja denger mama papa ngobrol. Mereka bilang gue ini lahir dari taman kosaan. Ya ampun El, itu bukan salah lo. Itu bukan sama sekali aib lo. Lo itu cuma korban dari segala fakta yang ada. Tapi setiap gue lihat diri gue cuma ingat betapa kotornya asal-usul gue. Asal-usul lo gak menentukan siapa lo. Yang menentukan adalah hati lo, kebaikan lo, dan keputusan lo untuk tetap hidup di hari ini. Makasih gue sekali ya. Gue gak tahu kenapa, tapi lo ngebuat gue pengen ngerasain hidup lebih lama lagi. Gue pengen lihat besok usaha dan seterusnya bareng sama lo. Lo mau gak jadi pacar gue? Gue mau. Lo serius? Ya udah yuk kita pulang. Selamat ya El, akhirnya lo bisa ngerasain kebahagiaan. Ayo, lo ngapain di sini? Kenapa lo ngomong gitu? Leo, ada apa sih? Lo kenapa? Kita berdua baru mau pulang. Gak bisa, lo gak akan kemana-mana. Kebahagiaan lo cuma sampai sini. El, ayo. Leo, kita bicara besok aja. Lo lagi gak baik-baik aja. Leo, lo kenapa? Kita ini sahabat. Sahabat, lo bilang sahabat. Gue pura-pura jadi sahabat lo. Padahal gue cuma nunggu waktu yang tepat buat balas dendam. Dendam apa? Gue gak ngerti. Adik gue Aira, lo inget Aira? Aira, dia meninggal. Itu tragedi. Tragedi yang lo buat. Lo inget 3 tahun lalu saat Aira tiba-tiba bunuh diri. Lo dapat surat perpisahan dari dia kan? Gue nemuin surat itu di kamar Aira El. Enggak Leo, itu salah paham. Aira gak pernah kirim surat ke gue. Bohong lo, Aira nulis di surat itu dia minta maaf sama lo karena lo bilang dia nggak pantas pacaran sama lo. Lo tega El, nolak adik gue sekejam itu. Lo ngehancurin hati dia karena dia punya masalah depresi. Penolakan kejam lo itu yang jadi pemicu terakhirnya. Leo, dengerin gue. Itu bukan gue. Mungkin ada orang lain yang pura-pura jadi gue. Saat itu gue sakit dan gak ketemu berminggu-minggu. Lo pikir gue percaya? Lo ada di sini hidup, sedangkan adik gue mati karena kata-kata kejam lo. Lo juga harus mati di tangan gue. Lo jahat, Leo.
keren sekali ya Pak Ilham ya. Ada yang nangis? Ada yang nangis. Bu Rosa nangis, Masya Allah, lembut sekali hati Bu Rosa tuh memang. Iya.